Jonathan Lase adalah anak muda yang hari ini mendedikasikan diri sebagai peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ya. Jonathan asli Hiligodu, asli Ononiha. Nah, itu yang mahal kan. Saya sedikit banyak dengar sepak terjang Abang Ilham Menderva mengenai visinya untuk Pulau Nias. Terutama saya tertariknya sih di ini aja ya, khusus di kegerakannya di pertanian dan pangan dan peternakan juga. Dari awalnya Litbang Kementerian Pertanian, sekarang di BRIN, saya diberi tugas untuk riset mengenai unggas, dan jika ada kesempatan saya juga melakukan riset mengenai ternak monogastik yaitu babi. Saya setuju dengan Bang Ilham ya, bahwa kehidupan manusia ini sangat penting ditunjang oleh nutrisi yang baik. Komponen nutrisi yang berperan penting salah satunya itu protein. Protein itu bisa didapatkan dari hewani. Babi merupakan komoditas ternak yang sangat penting, selain sebagai sumber ekonomi atau penghasilan masyarakat di sana, juga sebagai sumber protein. Sumber protein bagi masyarakat. Abang Ilham dengar nggak sekarang ini ada wabah gitu yang mengancam populasi eksistensi virus itu? Iya, Afrika Swine Fever atau ASF. Oke, gimana? Coba, ini saya pulang terakhir itu banyak yang ngeluh juga soal itu. Bahkan, mohon maaf, banyak orang yang merasa karena ini kan jadi sumber mata pencarian juga kan. Orang merugikan masyarakat. Nah, gimana? Apa sih problemnya itu? Iya Bang. Izin Bang cerita. Jadi ASF ini memang jadi momok menakutkan ya di banyak wilayah di dunia bahkan Bang ya. Di November 2019 terjadi kematian ternak babi secara besar-besaran massal, dan itu dilaporkan oleh Kementerian Pertanian di November 2019. Dan saya dapatkan angkanya ini berdasarkan riset saya dengan turun di Nias dan menghimpun data sekunder dari dinas-dinas terkait kabupaten kota. Dari sampai Maret 2021 itu yang ternak babi yang musnah akibat ASF itu sekitar 120.000 ekor. Wow. Dari total populasi babi 400.000 ekor. Berarti hampir seperempatnya. Iya Bang, 25-30%. Saya perlu sampaikan bahwa ASF ini sifatnya itu menyerang di makrofag darah Bang. Oke. Nah, perkembangan terakhir ini belum ditemukan vaksin yang efektif dan protektif untuk membasmi atau memusnahkan virus ASF ini. Satu-satunya cara untuk menangkal virus ASF ini yaitu dengan penerapan biosecurity atau pencegahan dari wilayah yang tertular ke wilayah yang lain. Nah, itulah mengapa di Pulau Nias itu ketika satu terkena langsung berimbas atau menginfeksi wilayah-wilayah lainnya karena tadi penerapan biosecurity yang rendah. Karena model pemeliharaan ternak babi di Nias itu ada ekstensif atau liar gitu Bang. Berbeda halnya dengan mohon maaf Bang, di lokasi-lokasi lain yang saya lihat di daerah penempatan saya dulu di Halmahera Utara sudah mulai diperkenalkan pemeliharaan intensif. Apa tanda-tandanya sih bahwa hewan ternak ini, babi kita ini sedang diserang virus ini? Oke Bang, ada beberapa gejala klinis yang ditunjukkan oleh ternak yang terinfeksi. Misalnya ternak tersebut lemah tiba-tiba, kemudian mengeluarkan pendarahan di feses atau sekresi pengeluaran lainnya di telinga, kemudian pucat dan mati mendadak. Pucat dan mati mendadak. Fesesnya pendarahan. Apa tadi satu lagi yang pertama? Tidak mampu untuk berdiri. Tidak, lemah lah ya. Lemah. Dan sebaiknya ketika gejala klinis tersebut ditemukan, langkah yang paling tepat dilakukan adalah memusnahkan ternak tersebut supaya tidak menginfeksi ke wilayah yang lain. Saya tentunya juga Bang tidak ingin populasi jangan sampai itu bisa musnah karena masyarakat kita bisa ribut kalau babinya hilang. Karena tadi ini kekayaan besar Bang, plasma nutfah asli Indonesia yang sudah populer atau termasyhur ya di dunia, babi lokal Indonesia itu babi lokal Nias ini Bang. Kenapa, enak nggak atau apa? Bukan Bang, selain itu ya Bang, saya tidak ke sana, tapi
babi lokal yang namanya punya keunggulan misalnya ketahanan terhadap penyakit. Tapi di ISF ini dia tidak tahan, Bang. Kemudian dari daya adaptasi dapat hidup di berbagai lokasi. Kemudian keunggulan produksi biasanya. Keunggulan produksinya juga lebih banyak dibandingkan dengan babi lokal yang lain, gitu, Bang. Jadi ini menurut saya perlu dipertahankan eksistensi babi lokal. Iya. Seperti saya sampaikan tadi, sampai sejauh ini belum ditemukannya vaksin yang protektif dan efektif untuk membasmi ASF ini. Namun dari laporan terakhir yang saya ikuti dari forum ilmiah di jurnal internasional, sekarang ini sudah mulai ditemukan nih protein di dalam darah babi liar di Afrika, di Uganda itu tepatnya, dan itu sedang dilakukan riset major, riset besar-besaran untuk mendapatkan vaksin di ISF ini. Dan tentunya kita berharap ini segera bisa jadi dan bisa diintroduksi di Indonesia, bahkan di Pulau Nias gitu. Sampai ke tahapan komersilnya lah. Sampai ke tahap komersilnya. Dan kembali ke pikiran yang tadi itu, kalau biosecurity berarti kan higienitas. Iya. Kalau cukup dengan desinfektan biasa cukup nggak untuk melakukan sanitasi? Menurut saya belum cukup, Bang. Belum cukup, ya. Karena pada prinsipnya biosecurity itu berbicara mengenai isolasi yang benar-benar full power ya. Misalnya kita masuk di kandang, ada yang semprot-semprot tuh, Bang. Itu kan cairan desinfektan untuk membunuh kuman atau virus yang melekat di tubuh kita yang masuk di kandang. Siapapun itu, transportasi, dokter hewan, petugas, bahkan pemelihara atau pembudidayanya itu sendiri harus melewati tahapan prosedur biosecurity. Termasuk peralatan? Termasuk peralatan, instalasi kandang, kemudian alat-alat makanan, alat-alat minuman, dan semua yang berkenan bersinggungan dengan kawasan peternakan itu sendiri, Bang. Swagola Jonathan. Swagola, Bang. Senang bisa diskusi sore ini. Mudah-mudahan semua yang kita ucapkan sore ini menjadi kabar baik buat kemajuan. Kita punya cita-cita yang sama. Dan menurut saya hari ini saya juga mengundang ya, kalau ada teman-teman anak-anak muda yang punya minat terhadap riset dan soal-soal sains ini, kita berada dalam satu barisan. Sampai ketemu. Yahoo. Yahoo.